Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk doanya. Nah, alhamdulillah ya anak-anak. Gimana semangatnya hari ini? Pasti semangat dong ya. Ini kan masih pagi. Nah, ada yang tahu gak kita hari ini mau belajar apa? Gak tahu? Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian semua. Nah, kalian pernah gak sih kayak ngeliat video tutorial gitu di YouTube? Mau itu tutorial memasak atau tutorial membuat kerajinan, kalian pernah gak melihatnya? Oke. Nah, pernah? Oke, pernah ya pastinya. Nah, sekarang Ibu ingin memperlihatkan video tutorial membuat mie goreng. Oke nih, sebentar ya anak-anak. Nah, oke anak-anak. Jadi di sini Ibu punya cuplikan animasi video tentang tutorial cara membuat mie goreng. Nah, di sini kalian simak ya videonya. Ini anak-anak, silahkan. Membuat mie goreng. Siapkan 1 bungkus mie goreng. Buka bungkus mie goreng. Di dalamnya ada mie, ada kecap, saus, dan minyak, bumbu penyedap, dan juga bawang gorengnya. Kemudian kita rebus minyak terlebih dahulu. Nah, setelah video tadi Ibu tayangkan kepada kalian semua, tadi kan sudah kalian simak ya cara membuat mie goreng. Bagaimana dari awalnya, dari mie-nya dibuka dulu, kemudian bumbunya juga dikeluarkan dulu dari bungkusnya, kemudian bumbunya juga dituangkan dulu ke dalam piring, dan seterusnya seperti itu ya anak-anak. Nah, itu tuh semuanya harus ada langkah-langkahnya. Jikalau semuanya berantakan dan tidak ada langkah-langkahnya, maka apa yang akan terjadi? Gagal. Nah iya, pasti semuanya akan gagal kan. Masa kita mau nyalain dulu kompor tapi mie-nya langsung dimasukin gak dibuka bungkusnya, kan itu nggak bisa ya kalau kayak gitu. Jadi semuanya itu harus berurutan dan harus ada langkah-langkahnya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, nanti juga kalian akan Ibu berikan tugas membuat teks prosedur dari kehidupan kalian sehari-hari. Terserah kalian mau buat apa aja ya. Oke anak-anak, baik. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisikan tujuan dan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu itu secara urut dan jelas. Jadi semuanya itu beraturan ya anak-anak, tidak boleh yang namanya berantakan. Tadi kan kalau misalkan kita melakukannya tidak sesuai dengan urutan, maka akan apa tadi? Akan gagal dan tidak akan jelas hasilnya gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya teks prosedur juga memiliki ciri-ciri. Nah, di sini ciri-ciri utamanya itu, yang pertama dalam teks prosedur itu menggunakan kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif itu apa sih? Kalimat perintah. Contohnya itu seperti masukkan atau tuangkan segelas air. Nah, itu kan kalimat perintah ya. Nah, itu harus diawali dengan kalimat perintah terlebih dahulu. Nah, terus yang kedua itu menggunakan kata kerja aktif seperti potong, aduk, rebus, kayak seperti tadi ya yang mie goreng tadi, kayak rebus minyak dalam waktu misalkan 5 menit gitu. Terus yang ketiga, cirinya itu berisikan langkah-langkah yang berurutan seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan ya anak-anak. Teks prosedur itu harus apa? Harus berurutan, tidak boleh yang namanya kayak langkah-langkahnya tuh terlewatkan gitu, gak boleh ya anak-anak. Nah, yang keempat itu menggunakan
konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu merupakan kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu seperti kemudian, setelah itu, lalu. Nah, contohnya kan tadi ya, kayak misalkan kemudian tuangkan air ke dalam lalu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Yang kelima, menggunakan objektif dan detail. Nah, di dalam teks prosedur ini tuh harus memberikan informasi yang faktual, akurat, dan rinci. Agar apa? Agar mudah diikuti secara baik gitu. Jadi harus jelas informasinya terlebih dahulu agar bisa diikuti dengan baik gitu. Yang terus yang keenam, menggunakan keterangan rinci. Nah, di sini tuh menggunakan keterangan rinci itu seperti menyebutkan detail waktunya, kemudian tempat atau cara yang jelas. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yang ketujuh itu menyebutkan juga nih alat dan bahan yang akan diperlukan dan akan digunakan pada langkah-langkah tersebut. Karena kan di dalam membuat sesuatu itu kan harus ada alat dan bahannya ya. Jadi harus disebutkan juga alat dan bahannya pada proses yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan struktur yang ada di dalam teks prosedur. Nah, di sini terdapat 4 struktur yang ada di dalam teks prosedur. Yang pertama itu tujuan. Jadi sebelum kita memulai langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau melakukan suatu proses, jadi kita tuh harus mengetahui dulu nih bagian awal yang menjelaskan maksud dan akhir tersebut. Jadi kita harus tahu dulu tujuan akhir dari proses itu tuh apa gitu anak-anak. Seperti itu ya. Jadi kita harus mengetahui dulu tujuannya gitu. Kalau misalkan kita ingin membuat mie goreng seperti tadi yang ada di video, itu tujuannya akhirnya untuk apa? Untuk dimakan kan ya. Iya, bisa untuk dimakan, untuk bisa disajikan gitu ya. Nah, lalu kan tujuan di dalam teks prosedur juga kan itu untuk memberikan petunjuk atau langkah-langkah agar tidak terjadi suatu kesalahan di dalam langkah-langkah tersebut. Jadi hasil akhirnya itu maksimal dan jelas gitu ya anak-anak. Nah, kemudian struktur yang kedua itu material, alat, dan bahan. Nah, seperti tadi ya yang sudah Ibu jelaskan, harus ada apa? Harus ada alat dan bahannya pada langkah-langkah yang akan dilakukan. Jadi kalau kalian ingin membuat sesuatu, ingin memproduksi sesuatu, itu tuh semuanya harus ada bahan dan alat-alatnya. Kan gak mungkin ya kalau misalkan gak ada alat dan bahannya, nanti mau pakai apa gitu ya anak-anak. Nah, terus juga struktur yang ketiga itu ada langkah-langkah dalam prosedur. Nah, seperti tadi pada penjelasan prosedur itu sendiri kan merupakan suatu langkah-langkah ya anak-anak. Jadi tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam suatu proses membuat sesuatu itu harus ada langkah-langkahnya gitu. Harus secara berurutan, harus secara jelas, dan pokoknya harus berurutan gitu anak-anak ya. Tidak boleh yang namanya mengacak atau kayak dilewatkan gitu langkah-langkahnya. Itu pasti kalau kayak gitu pasti gagal gitu dan akan terjadi suatu kesalahan. Nah, terus yang keempat, di dalam teks prosedur ini ada struktur penutup. Nah, bagian akhir yang berisi penegasan kembali, kesimpulan atau harapan setelah mengikuti teks prosedur tersebut. Nah, kalimat-kalimat yang sering menjadi penutup di dalam teks prosedur ini tuh seperti kalimat selamat mencoba, seperti itu ya anak. Nah, setelah tadi materi yang telah Ibu paparkan, sekarang Ibu ingin kalian membuat project teks prosedur. Itu yang terserah kalian ya, kayak mau misalkan mau membuat minuman atau mau membuat makanan atau mau membuat apapun, itu terserah kalian, asalkan itu harus ada langkah-langkahnya dan harus terperinci ya. Dan harus ada juga apa tadi? Tujuan akhir dari apa yang ingin kalian buat. Nah, silahkan kalian boleh menentukan kelompok berisikan 4 orang ya di setiap kelompoknya, silahkan. Nah, silahkan dibentuk kelompoknya masing-masing. Nah, sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing? Oke. Nah, silahkan ya kalian memulai saja project yang akan kalian buat, dan kalian ingin membuat langkah-langkah apa gitu, terserah kalian.
Asalkan tadi apa yang sudah Ibu sebutkan, asalkan semuanya itu harus terperinci dan harus berurutan ya, sehingga tujuan dari akhir yang akan kalian buat itu jelas gitu. Oke, silahkan anak-anak mau mulai dikerjakan. Nah, silahkan kelompok 1 membuat apa? Cara membuat kopi. Oke, baik. Nah, kelompok 2 membuat apa? Oh, membuat mie ya, seperti yang tadi. Iya, nggak apa-apa, silakan membuat mie, asalkan tadi harus berurutan ya. Lalu kelompok 3 itu membuat cara merawat tanaman. Iya, itu sangat bagus sekali ya, kelompok 3 hebat. Silahkan kalian membuat teks prosedur sekreatif kelompok kalian ya, sekreatif mungkin gitu. Ibu serahkan kepada kalian semua, dan nanti kalau semuanya udah selesai, Ibu ingin setiap kelompoknya itu maju gitu untuk bisa memaparkan teks prosedur yang telah dibuat oleh kelompoknya masing-masing ya. Nanti kalau misalkan semuanya udah selesai, nah silahkan dikerjakan dulu ya anak-anak. Nah, udah semuanya udah selesai anak-anak. Sudah, alhamdulillah ya. Nah, sekarang coba Ibu ingin mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju ke depan dan memperlihatkan dan memaparkan juga hasil dari teks prosedur kelompok kalian. Silahkan kelompok 1. Iya. Oke. Nah, oke, seterusnya kelompok selanjutnya silahkan maju. Nah, semuanya udah maju ya kelompoknya tadi. Jadi gimana menurut kalian penjelasan dari setiap kelompoknya tadi gitu? Apakah semuanya langkah-langkahnya sudah benar dan sudah berurutan sehingga di akhirnya itu sudah jelas gitu? Apakah di akhirnya juga ada tujuannya? Ada ya tentunya teman-teman. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke anak-anak, jadi kalian semua berarti sudah paham ya dan sudah mengerti gitu apa sih itu teks prosedur dan bagaimana cara melakukannya sehingga tujuan akhirnya itu tercapai secara jelas. Oke, baik anak-anak, tidak terasa ya sekarang sudah bergantian jam pelajaran. Nah, jadi hasil akhir dari apa yang kita pelajari hari ini mengenai teks prosedur, bahwasannya teks prosedur itu harus apa? Harus dilakukan secara jelas, berurutan agar tujuannya bisa mudah dipahami dan terhindar dari kesalahan gitu ya anak-anak. Oke, baik anak-anak, terima kasih banyak atas perhatian dan kerja keras kalian pada hari ini. Ibu harap apa yang sudah Ibu sampaikan dan apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai teks prosedur ini gitu. Oke, terima kasih banyak ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.